Indonesia adalah negeri Zamrud Khatulistiwa dengan untayan 18.000 pulau yang dihuni oleh ratusan juta manusia dengan keragaman budaya dan bahasanya. Negeri ini dikenal memiliki kekayaan kisah masa lampau yang masih menyisakan misteri untuk diungkap, diteliti, dan ditemukan keberadaannya. Untuk mengungkap rahasia tersebut, Jarum Foundation dan Historia.id mengawali langkah pertama dengan menggabungkan teknologi, pengetahuan arkeologi, dan sejarah dalam sebuah proyek penelusuran masa lalu peradaban Melayu dan Sriwijaya. Pada awal Desember 2019, pekerjaan besar tersebut mulai dilakukan. 2 tim diberangkatkan menuju kawasan situs bersejarah Muaro Jambi, terdiri dari ground team dan sky team. Kondisi cuaca dan alam yang sulit menjadi tantangan tersendiri dalam pekerjaan ini. Hujan deras dan kabut asap sempat membuat pekerjaan besar ini tertunda sesaat. Kita nggak tahu ada apa di bawah, kita belum tahu. Oleh karena itu mungkin kita bisa mulai dulu supaya paling enggak kita ada progresnya ke depan dengan menyepakati bahwa LiDAR akan dilakukan pada zona yang sudah ditentukan di gambar berwarna kotak merah itu. Dengan menggunakan alat pemindai udara LiDAR atau Light Detection and Ranging yang terpasang pada pesawat Cessna, kawasan Muaro Jambi dipotret dari ketinggian 800 meter di udara untuk mendapat data atas 7.300 hektar area bersejarah tersebut. Teknologi ini mampu mengenali pola permukiman, lingkungan, dan proses-proses yang terjadi masa lalu berdasarkan bentuk kontur permukaan tanah yang tertangkap pemindai LiDAR. Data yang diperoleh dari LiDAR bukan sekedar foto udara biasa dengan tampilan 3 dimensi saja. Akan tetapi, terdiri dari beberapa segmen, mulai vegetasi sampai dengan permukaan tanah. Penampakan foto udara bisa disunting secara digital pada komputer untuk mendapatkan data citra secara detail. Kawasan Muaro Jambi kini sebagian masih diliputi hutan tropis, sementara sebagian lainnya sudah menjadi perkebunan. Kendati demikian, masih banyak kisah masa lalu yang tersimpan di bawah permukaan tanah, tempat warga berpijak dan pohon tumbuh menjulang ke atas. Kisah apa yang terekam oleh masyarakat tentang kawasan ini? Jadi apakah mungkin pada zaman dahulunya ada sebuah raja yang mengamuk sehingga ketika waktu candi belum selesai ditendang, jadi berpencar-pencarlah candinya ini di area kawasan. Jadi mitos itu yang dulu sering disebut oleh masyarakat. Seperti banyak kisah pada situs sejarah lainnya, kawasan Muaro Jambi juga diyakini sebagai wilayah kekuasaan dari sebuah kerajaan di masa lalu. Ada banyak bukti temuan arkeologis yang bisa dijumpai di sini. Jadi memang belum begitu jelas juga apakah di wilayah Muaro Jambi ini pernah dipimpin oleh suatu raja. Tetapi kalau kita balik lagi ke teori yang lain bahwa Muaro Jambi bukanlah suatu instalasi pemerintahan atau kawasan pusat pemerintahan, tapi merupakan pusat pendidikan, maka untuk seorang raja mungkin tidak berkedudukan di sini karena ini adalah pusat pendidikan. Bukti-bukti arkeologis yang tersebar di area Muaro Jambi merupakan temuan para arkeolog yang telah menekuni pencarian selama bertahun-tahun.
Tak mudah menemukan bukti peradaban masa lalu bak kepingan fragmen yang terpencar ke berbagai penjuru. Untuk satu kawasan yang panjangnya 7,5 kilometer ya, itu bisa ditemukan sampai puluhan menapu. Ini jadi pertanyaan juga, kenapa orang bikin candi begitu banyak di satu tempat yang kecil? Seolah-olah pada waktu itu daerah ini jadi tempat berkumpulnya banyak orang ya. Upaya para ahli purbakala untuk mengungkap misteri masa lalu tak pernah berhenti. Pekerjaan besar ini sudah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya. Para pakar, pemegang kebijakan, dan pihak-pihak yang memiliki visi yang sama berkumpul. Sekian banyak bukti yang menjadi objek penelitian sebelumnya menjadi petunjuk awal untuk proyek LIDAR yang kami lakukan saat ini. Catatan dari masa lalu yang dibuat oleh Ising, seorang biksu yang berlayar dari Guangzhou di tahun 651 Masehi, menjadi bukti kuat mengenai keberadaan Sriwijaya. Ising menetap selama beberapa tahun di kawasan ini dan menulis banyak petunjuk mengenai aktivitas masyarakat di wilayah yang disebutnya Silifosi itu. Menurut Ising, kawasan Muaro Jambi ramai dikunjungi orang-orang, baik untuk berdagang maupun untuk menempuh pendidikan biksu Buddha. Catatan bersejarah itu semakin memperkuat dugaan mengenai banyaknya peninggalan bersejarah yang masih perlu terus ditelusuri sebagai bentuk pembuktian secara empiris. Para arkeolog telah banyak mengisahkan tentang riwayat kekuasaan Sriwijaya di wilayah ini. Awalnya itu memang kita sama-sama punya ide dan ingin berbuat sesuatu dan menghasilkan sesuatu yang baik. Diawali dengan gagasan dari teman-teman di Jarum gitu ya. Dan kita mengajukan situs Muara Jambi, dan apa yang akan dilakukan yaitu menghimpun data keruangan menggunakan LiDAR ya, teknologi yang sangat menarik. Ini barangkali sedikit demi sedikit mulai kita bisa menjelaskan bagaimana sih sebetulnya pola pemukiman, apa sih dasar mereka untuk membangun, kenapa pemukiman itu dipilih. Proyek LIDAR ini merupakan sumbangan kepada ilmu pengetahuan, khususnya mengenai masa lalu bangsa Indonesia. Ya, kita mau berusaha bantu dengan teknologi LiDAR ya, kerjasama dengan perusahaan Pak Anto. Tapi itikadnya adalah supaya Indonesia bisa mendapatkan, ya syukur-syukur dapat Prambanan yang belum ditemukan lagi gitu, yang belum sempat ditemukan. Prambanannya ya sama Borobudur kan ada berapa ratus tahun tuh orang lupa kan. Banyak harapan yang dititipkan dalam kegiatan ini untuk terus dilakukan, menindaklanjuti temuan dari pemotretan LIDAR. Saya kira hasilnya udah luar biasa ya. Untuk kita dapat begitu banyak informasi dan pekerjaan rumahnya ke depan juga pasti akan besar sekali. Dan kita tahun ini di Desain Kebudayaan dari Pak Fitra, Direktur Pelindungan itu memang akan fokus salah satunya di Muara Jambi. Tentu kita akan senang kalau misalnya bicara lebih teknikal yang nantinya mungkin dari Pak Jimmy terus teman-teman yang selama ini memang sudah membantu di sini rapatnya di sana. Ya, jadi mungkin sama-sama ke Jambi gitu. Saya akan atur waktunya gitu dengan Bupati. Bupati harus lihatin ini yang paling penting. Sisi lain, nah ini mungkin dari aspek yang lain di luar arkeologi ya, keuntungannya atau manfaatnya buat daerah apa? Itu penting banget gitu. Saya kira tugas kita juga bantu merumuskan itu ya. Jadi ya singkatnya jalan terus, berharap kerjasama lebih konkret ya, dan ya fokus aja dulu ke Muara Jambi. Ini bukan sebuah perjalanan singkat. Ini merupakan awal dari perjalanan panjang untuk pekerjaan besar yang nyata. Kami mengawali, namun ini untuk kita semua, untuk masa depan, dan untuk Indonesia.